Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya kita sedang bergiliran menunggu saat Tuhan memanggil kita. Cepat maupun lambat, saudara dan saya pasti akan mati. Cepat atau lambat, kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Harus kita sadari bahwa manusia hidup di bumi itu betapa tragis, betapa fananya, bahwa manusia itu begitu singkat di bumi ini. Umurnya diberi kesempatan 70, kalau kuat 80 tahun. Sesuai Mazmur 90 ayat 10. Tetapi dari bukti yang nyata, dari pengalaman yang ada, bahwa manusia tidak sampai mencapai umur 70. Manusia rata-rata mereka sudah dipanggil Tuhan sebelum sampai umur 70. Ya, memang ada umur ada yang 80, ada yang 90, 100, tapi itu hanya 1 dibanding 1000 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang sangat singkat kalau dibanding dengan realita kekekalan. Sesuai kebenaran Alkitab bahwa di balik kubur, di balik kematian masih ada kehidupan kekal bersama Tuhan, atau kekal terbuang dalam lautan api neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia kelak semuanya akan dibangkitkan dari kubur, dari debu tanah. Yang satu menerima kehinaan kekal, yang satu menerima kengerian kekal, yang satu menerima kemuliaan kekal. Daniel 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa manusia kelak akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Baik selama di bumi, perbuatan baik maupun jahat. Kalau mereka yang hidupnya berbuat jahat, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki belas kasih terhadap sesamanya, orang-orang yang hidup menghalalkan segala cara mencari keuntungan pribadi, orang-orang yang hidup hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka berani melenyapkan nyawa orang lain, menyakiti nyawa orang lain demi harta, demi jabatan, demi kepentingan sendiri, demi kepentingan politik. Orang-orang itu akan terbuang dalam lautan api neraka kekal selamanya, terpisah dari hadirat Tuhan. Mereka akan disiksa siang malam sesuai kebenaran Alkitab. Tetapi orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, mereka menjalani hidupnya, mereka menghormati perasaan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya, orang-orang yang hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya, orang-orang yang hidupnya menjadi contoh teladan, orang-orang yang hidupnya menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada, orang-orang yang bisa hidupnya berguna bagi sesamanya, berguna bagi kepentingan Tuhan kerajaannya. Maka orang-orang ini akan memperoleh kehidupan kekal, diselamatkan dari dunia jahat, diselamatkan dari api neraka.
yaitu orang-orang yang selagi masih hidup mencintai kesucian, kesalehan hidup. Orang-orang berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menyakiti hati sesamanya. Sesuai 2 Petrus 3:10-14, saudaraku, bahwa orang-orang ini yang akan dilayakkan bertemu dengan Tuhan di akhir hidupnya, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, orang-orang yang hidupnya beragama, mengaku beragama, tetapi dari kenyataan perilaku, sifat moralnya, kelakuannya tidak menunjukkan orang-orang yang beragama, tetapi mereka sifatnya kejam. Mereka membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, merasa dirinya berbakti kepada Tuhannya. Orang-orang ini memang sudah dinubuatkan orang-orang yang antikris, orang yang membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, membunuh sesamanya, merasa berbakti kepada Tuhannya. Orang-orang ini dijamin akhir hidupnya kelak akan memasuki lorong kekekalan, lorong yang sangat mengerikan, yaitu akan disiksa bersama nabi-nabi palsunya. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus menyadari bahwa hidup yang saudara jalani, saya jalani, sangat singkat. Saudara harus berusaha hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan saudara, agar kematian ajal menjemput kita layak berjumpa dengan Tuhan, dilayakkan masuk di dalam kerajaan kekal bersama Tuhan. Biarlah kebenaran ini memberkati saudara, menguatkan saudara tetap kuat di dalam menjalani hidup kekristenan saudara. Salam, terima kasih.